Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa amnatihi wa ahli kiram wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i adlin wa jami'in malaikatil muqarrabin, khususan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sultan Aulia Sayyidina Sunnah wa Sultan Aulia Sayyidina Nasabadi wa ila hadrati khususan Sayyidina Murabbi Rukina Mursyidina Hadrati Syekh Arif Muhammad Salahuddin Syajul Jalil Mustaqim Mustaqim Minisad wa usulihim wa furuhim wa jami'i an silsilati mutarqatihim syai'ulillahumul fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati khususan ulama fi Jombang kulihim, khususan Tambak Beras kulihim, khususan muassis madrasah muallimin muallimat kulihim, khususan Rono Kiai Cik Merencang Ibn Syuri wa usulihim wa furuhim wa jami'i ahli silsilatihim wa tariqatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati khususan ulama fi Sumatera wa Filawang Ditulung fi Mandala kulihim, hadrati khususan muassis Ma'had Nurul Quran kulihim, khususan hadal muallif Ustaz Muhammad Az-Zarnusi wa usulihim wa furuhim wa jami'i ahli silsilatihim wa tariqatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a. Allahumma iftah lana wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali lakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Itu duduknya yang rapi sini loh. Jadi dua baris ini.
Sini, kamar sini mas. Terus ini loh, maju sini loh, tengah sini, jangan maju. Terus sini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi umumihi wa ata'alaina min barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaikhul imamul ajalu. Wasyaihu adapun syekh al-imamu al-ajalu imam yang agung. Wasyaihu adapun syekh atau guru al-imamul al-ajalu imam yang agung. Kelas 7 nyatet ya, jangan ngomong wae. Yang penting dicatat. Yang kiranya kamu belum pernah dengar, catat biar ingat. Kemarin meneruskan apa namanya? Siapa namanya kemarin? Syekh Burhanuddin ya. Itu mondok di tempatnya Abu Yazid Ad-Dabusi. Lah pondok itu dia di pondoknya ngapain kemarin? Di pondoknya ngapain? Masak. Selama berapa tahun? 30 tahun. Selama 30 tahun. Kalau bahasa pondoknya itu jadi abdi dalem. Melayani. Nah itu tidak cuma setahun 2 tahun, tapi 30 tahun. Jadi beliau itu masak tapi tidak ikut memakan makanannya. Gitu kan kemarin? Wala akulu minhu. Jadi dia itu kalau santri sekarang kan enggak, misalkan disuruh masak gitu, yo diincipi dulu, paling enggak yo setengah piring. Kalau yang laki-laki yo geragas yo 1 piring 2 piring habis. Kalau dulu enggak, siapa itu Syekh Burhanuddin itu masakannya itu untuk murni untuk gurunya. Wih, rusak mungkin. Ganti itu. Mati loh. Tinggal. Mereka rambut dulu. Udah, itu loh dicetek lah. Bisa. Parit kencot nih. Bau nih ya. Mati. Telok. Mati lagi. Hidup. Coba ganti mic jangan itu. Mic yang satunya. Ini pos kedua. Menjadi tukang masak ya selama 30 tahun. Nah, selama masa itu Abu siapa namanya? Syekh Burhanuddin itu tidak ikut makan.
tidak ikut memakan. Wasaihu adapun syekh cek al-imamul al-ajalu imam yang agung Cek. Samsul a'immati iya Samsul a'immati yang menjadi mataharinya para imam. Samsul, wow. Cek paket datanya. Cek. Jangan samik wes. Pokoknya diam. Samsul imami aimati yang menjadi mataharinya para imam. Al-Khulwani yang bangsa negara Khilwan. Bangsa negara Khilwan. Cek. Kalau mic yang itu coba Zak. Pelan-pelan nih Zak. Khilwani yang bangsa. Ya itu lepas. Teman-teman ada sapa Khilwani. Kot kana. Kot kana adalah kurang pas. Cek. Kot kana adalah sungguh-sungguh ada. Cek. Satu cek. Yang bawah di sini juga. Cek. Terus, nggak bisa. Cek. Qad kana adalah sungguh-sungguh ada sapa Khilwani. Tidak enak wis. Iku kharaja keluar sapa. Iku kharaja min Bukhara. Adalah keluar dari negara Bukhara. Qad kana adalah sungguh-sungguh ada sapa Khilwani. Kharaja adalah keluar min Bukhara dari negara Bukhara. Ini ada namanya kiai atau guru Syekh Imam yang agung atau namanya Imam Khalwani, Syekh Khilwani. Itu keluar ke negara Bukhara. Wasakana dan menetap sapa Syekh Khilwani. Wasakana dan menetap sapa Syekh Khilwani. Menetap sapa Syekh Khilwani fi ba'dil qura, di sebagian beberapa desa. Fi ba'dil qura, di beberapa sebagian desa. Terus fi ba'dil Bukhara, di beberapa sebagian desa. Wasakana dan apa? Ayaman di dalam beberapa hari. Ayaman di dalam beberapa hari. Bihadisatin dengan sebab perkara yang baru.
bihadisatin sebab perkara yang baru, waqa'at dan sampai apa hadisah, waqa'at dan sampai apa hadisah. Assalamualaikum. Salam ya Bu. Iya ya. Waqa'at dan sampai apa fi hadisatin waqad zarat dan sungguh waqad zarat dan sungguh ziarah atau sowan sapa Sahilwani, waqad zarat dan sungguh sowan atau ziarah sapa Sahilwani gini. Waqad zarat dan sungguh ziarah atau sowan di Sahilwani. Waqad zarat dan sungguh sowan atau ziarah ke Sahilwani. Sopot talamiduhu beberapa santrinya Sahilwani. Sopo talamiduhu beberapa santrinya atau muridnya Sahilwani. Ini ceritanya Sahilwani ini didatangi, disowani, diziarahi. Mungkin sudah meninggal ya. Diziarahi oleh santri-santrinya. Semua murid-muridnya itu menziarahi Sahilwani. Ghaira Syekh Al-Imam Al-Qadhi, selain Syekh Imam Al-Qadhi. Ghaira Syekh Al-Imam Al-Qadhi, selain Syekh Imam Al-Qadhi. Abi Bakrin Azarji Azarnuzi ya. Abi Bakrin Azarnuzi. Abi Bakrin. Jadi siapa Syekh Khilwani ini didatangi oleh semua santri-santrinya. Sowan. Kalau namanya pondok datang ke rumah guru atau gurunya meninggal, itu namanya sowan, atau kalau sudah meninggal ziarah. Ya, semua santri ini datang ke rumah Syekh Khilwani, menziarahi mendatangi Syekh Al-Khilwani, kecuali siapa? Imam Al-Qadhi Abi Bakrin Ar-Zarnuzi. Imam Abi Bakrin ini tidak mau datang kecuali dia. Semua santrinya datang. Misalkan ada gurumu di sini, misalkan ke Jawa, Ustadz Ulum misalkan sakit. Terus santri-santri sini rombongan iuran untuk nyambangi Ustadz Ulum yang di Jawa misalkan. Tapi ada satu santri yang tidak datang. Fakola, maka bertanya sapa Syekh Khilwani. Fakola, maka bertanya sapa Syekh Khilwani.
Faqala maka bertanya, Syekh Khilwani ini bertanya. Semuanya pada main ke rumahku, melihat keadaanku. Akhirnya Syekh Khilwani ini bertanya lahu terhadap Qadhi Abu Bakrin. Bertanya kepada Qadhi Abu Bakrin. Hina laqiyahu. Ketika bertemu sapa Syekh Khilwani laqiyahu kepada Qadhi Abu Bakrin. Yang rame turun, yang rame. Yang kelas 7 itu ngaji di bawah. Disuruh ngaji di bawah, pengen ngaji di atas. Ngaji di atas rame. Laqiyahu terhadap Qadhi Abu Bakrin. Nah, akhirnya ditanya sama siapa? Syekh Khilwani. Syekh Khilwani ini tanya, "Limada?" Limalam. Terus tazurni ya. Limalam. Kenapa tidak? Limalam kenapa tidak tazurni? Tazur apa? Nilii bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya sini apa? Nyambangi. Tazur mengunjungi, menyambangi ni kepada saya. Limalam kenapa tidak tazurni mengunjungi atau menyambangi ni kepada saya. Akhirnya ditanyakan sama gurunya Syekh Khilwani, tanya. Ini semua santri datang mengunjungi saya. Tapi kenapa santri Nurul Quran kok? Misalkan satu, ada yang nggak datang. Kenapa kamu nggak datang ke rumah saya? Semuanya santri datang. Faqala, maka menjawab Abu Bakrin, Faqala maka menjawab Abu Bakrin, kuntu masgulan. Kuntu ada, saya ada gitu ya. Kuntu saya ada. Masgulan karena sibuk. Masgulan karena sibuk. Masgulan karena sibuk. Bihidmatil walidati, melayani orang tuaku, melayani ibuku. Bihidmatil walidati, melayani ibuku. Nah, ini ceritanya ada santri satu pondok datang ke rumah satu gurunya namanya Syekh Al-Khilwani. Syekh Al-Khilwani ini didatangi satu pondok, santrinya datang. Kecuali satu santri yang tidak datang. Akhirnya ditanya, kamu kenapa Renol gak datang ke tempat saya? Misalkan, saya sibuk merawat ibu saya yang sedang sakit. Nah, dijawab oleh Renol, kenapa gak datang ke rumah Ustadz Ulum? Semua santri ke sana. Dijawab, saya itu melayani ibu saya yang sedang sakit di rumah. Qala, maka berkata sapa Syekh Khilwani. Qala maka berkata sapa Syekh Khilwani, turzakul umroh. Turzaku diberikan rizki atau panjang, al umroh umur. Qala berkata sapa Syekh Al Khilwani, turzaku diberi rizki atau diberi umur, al umroh panjang. Kamu insya Allah akan diberi rizki yang berkah, rizki umur yang panjang, umur yang lama. Wala turzaku, dan tidak diberikan rizki
wala turzaku, dan kamu tidak diberikan rizki, wala turzaku, dan kamu tidak diberikan rizki, raunako darsi, raunako darsi, terhadap hinanya belajar, raunako darsi, terhadap kehinaannya belajar, raunako darsi, terhadap kehinaannya belajar. Santri yang satu ini alasannya sudah benar, Pak. Dia tidak datang ke gurunya yang sedang disambangi sakit itu dengan alasan dia lagi merawat ibunya, lagi melayani ibunya di rumah, sehingga tidak bisa ikut ke rumah kiainya. Akhirnya kiainya ini tanya, sudah tanya itu dijawab kalau saya itu sedang meladeni atau melayani ibu saya. Terus Kiai Khilwani menjawab gini, ya tidak apa-apa, kata saya Khilwani, kamu tidak datang ke rumah saya dengan alasan kamu sedang melayani ibumu di rumah. Kamu akan diberikan umur yang panjang oleh Allah, tetapi tidak akan diberikan rizki berupa ilmu. Jadi ilmumu nanti tidak akan bisa berkah, ilmumu nanti tertutup. Kamu diberikan umur yang panjang oleh Allah, tapi diberikan pendek di dalam urusan ilmu. Wakana, dan ada sapa Syekh Abu Bakrin, wakana, dan ada sapa Syekh Abu Bakrin, kadzalika, adalah seperti yang diucapkan Syekh Khilwani. Wakana, dan ada sapa Syekh Abu Bakrin, kadzalika, adalah seperti yang diucapkan Syekh Khilwani. Wakana, dan ada sapa Syekh Abu Bakrin, kadzalika, adalah seperti yang diucapkan Syekh Khilwani. Fa innahu, maka sesungguhnya Syekh Abu Bakrin, fa innahu, maka sesungguhnya Syekh Abu Bakrin, karena adalah ada sapa Syekh Abu Bakrin, fa innahu, maka sesungguhnya Syekh Abu Bakrin, karena ada sapa Syekh Abu Bakrin. Akhirnya ucapannya gurunya ini terbukti. Yaskunu, adalah bertempat sapa Syekh Abu Bakrin. Yaskunu, adalah bertempat sapa Syekh Abu Bakrin fi aksari awqatihi, fi aksari awqatihi, di dalam banyaknya waktu Syekh Abu Bakrin, fi aksari awqatihi, di dalam banyaknya waktunya Syekh Abu Bakrin, fil qura, di dalam pedesaan, fil qura, di dalam pedesaan, fi aksari awqati, di dalam banyaknya waktunya Syekh Abu Bakrin, fil qura, di dalam pedesaan. Walam yang tadim, dan tidak bisa walam yang tadim, dan tidak bisa mencorong itu cerah gitu loh. Walam yang tadim, tidak bisa moncer lahu, terhadap Syekh Abu Bakrin, apa adarsu, pelajaran ngajinya, lahu, terhadap Syekh Abu Bakrin, apa adarsu, pelajaran ngajinya. Loh, ini terbukti loh, ini kisah nyata. Ini ceritanya gini, dengarkan ini, yang kelas 7 juga itu. Ini padahal kasusnya itu tidak salah sebenarnya. Siapa? Syekh
Imam Abu Bakrin ini tidak salah sebenarnya. Ada gurunya namanya, kiainya itu Syekh Khilwani. Syekh Khilwani ini sedang sakit ceritanya. Semua santri prihatin. Wah, ini guru saya sakit. Akhirnya ayo rembukan iuran uang untuk kita nyambangi ke rumahnya guru Syekh Khilwani. Akhirnya satu anak yang nggak ikut. Siapa? Abu Bakrin nggak ikut. Ditanya oleh Syekh Khilwani, kenapa nggak ikut kamu? Ketika santri-santri kesini kok cuma kamu nggak ikut? Abu Bakrin alasannya loh, nggak salah. Coba kalau alasannya saya ketiduran, main, males, itu salah. Alasannya sudah betul. Apa alasannya? Saya lagi melayani orang tua saya di rumah, lagi membantu orang tua saya di rumah. Apa jawab gurunya Syekh Khilwani? Kamu akan diberikan Allah panjang umur, tetapi kamu akan ditutup ilmu pelajaranmu di pondok. Kamu akan diberikan Allah umur yang panjang tapi pendek di dalam ilmu agama, ilmu ngajimu. Maka akan terbukti fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqatihi fil qura. Jadi Syekh, siapa itu namanya? Abu Bakrin ini. Terbukti omongan gurunya. Beliau ini menetap di pedesaan lama sekali. Waktunya habis di pedesaan. Dan di situ walam yang tadi melalui darsahu. Ilmunya itu tidak mencorong. Jadi selama dia di desa itu, ngajinya bertahun-tahun di pondok tidak ada gunanya. Di desa itu tidak ada yang membutuhkan dia ngaji, tidak ada yang ngundang pengajian, tidak ada yang ngundang dia untuk ceramah, tidak ada yang ngundang untuk menjadi imam masjid, tidak ada yang membutuhkan dia menjadi khotib Jumat, tidak ada yang membutuhkan dia itu untuk ngimami tahlil, ngimami yasin. Jadi orang biasa nganggur di rumah. Lama dia di desa, umurnya panjang, lama. Tapi ilmunya yang didapat di pondok tidak menjadikan mencorong, menjadikan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Loh ini loh. Makanya ridullahu sah fi ridul ridullahu fi ridul sah. Jadi ridhonya Allah itu tergantung ridhonya seorang kiai, seorang guru ketika kamu di pondok pesantren. Itu terbukti ini. Ketika ditulis di kitab taklim ini berarti cerita yang nyata. Makanya dulu pernah Nabi bilang itu. Anaknya pinter di pondok tapi sering meremehkan atau menyakiti hati guru-gurunya. Dia ilmunya tidak manfaat, pulang jadi penjual arang. Nah ini ada di kitab taklim. Anaknya itu di pondok, santri-santrinya ceritanya itu nggak menyakiti secara lisan loh. Coba. Cuma kiainya ini tersinggung. Kenapa semua santri datang ketika saya sakit? Kok cuma kamu tidak datang? Lebih mementingkan membantu orang tuamu. Nanti kan bisa membantu orang tuamu. Baru nyambangi saya dulu, baru membantu orang tuamu. Lah kiainya ini merasa kalau wah ini kayaknya himmat cintanya kepada guru ini tidak ada santri ini. Oke, kamu nggak popo, tidak nyambangi saya dengan alasan membantu kedua orang tuamu. Umurmu akan diberikan Allah umur yang panjang tetapi pendek di dalam urusan agama. Terbukti Kiai Abu Bakrin ini setelah pulang tidak jadi apa-apa, nganggur. Lama hidup di pedesaan, ilmu yang dia dapat dari ngaji di pondok bertahun-tahun tidak bermanfaat apa-apa. Itu pelajaran penting ketika di pondok. Ketika di pondok ya baik-baiklah kepada semua gurumu, tidak terkecuali siapapun yang mengajarimu walaupun satu huruf. Faman maka ada sopo uang Faman maka ada sopo wong ta'adza menyakiti, ta'adza menyakiti minhu dari man,
Faman maka ada sapa wong ta'adda menyakiti minhu dari man. Menyakiti siapa? Sapa ustaduhu gurunya man. Barang siapa yang menyakiti hati guruna, barang siapa yang menyakiti hati kiainya, yuhramu maka jadi haram sapa man. Yuhramu maka jadi haram sapa man barakatal ilmi, keberkahan ilmunya. Yuhramu maka jadi haram sapa man barakatal ilmi, keberkahan ilmunya. Barang siapa yang menyakiti hati kiainya, menyakiti hati gurunya, maka akan menjadi haram ilmu yang dia dapat. Tidak akan mendapat berkatal ilmi, keberkahan ilmunya menjadi haram. Wala yang tabi'u, dan tidak bermanfaat bihi dengan ilmu. Wala yang tabi'u, dan tidak bermanfaat bihi dengan ilmunya. Ilmunya tidak bermanfaat apa-apa, illa qalilan, kecuali sedikit. Illa qalilan, kecuali sedikit. Wala yang tafi'u, dan tidak bermanfaat bihi dengan ilmu, illa qalilan, kecuali sedikit. Nah, ini ditulis di taklim. Barang siapa yang menyakiti hati gurunya atau kiainya, yuhramu, maka akan menjadi haram apa berkatal ilmi, keberkahan ilmunya. Dan ilmunya itu tidak bermanfaat kecuali hanya sedikit. Makanya Ta'lim ini adalah kitab yang membahas adabnya seorang murid, seorang santri ketika belajar di pondok pesantren. Nah itu hati-hati, maksudnya saya itu sebenarnya menyaksikan sendiri di Kiai Mojo, tapi tidak usah disebut merek. Walaupun tak sebut merek, kamu juga kenal. Itu akhir-akhir ini setelah saya ngaji taklim ini. Dulu saya di pondok juga ngaji taklim, tapi yuk kayak kamu cuma maknani gitu. Banyak yang lupa, banyak yang kurang paham, karena fokus ke maknani juga. Jadi kurang masuk. Setelah saya ngaji kitab ini, baru merenung saya. Barang siapa di sini yang menyakiti hati gurunya, kiainya, maka hilang keberkahan ilmunya, dan ilmunya tidak bermanfaat kecuali hanya sedikit. Dan itu betul. Kiai Mojo itu ada seorang tangan kanannya Kiai Imron, gak cuma santri, tangan kanan. Sampai suatu ketika itu saya tanya di mobil, saking dekatnya sama Kiai Imron, beliau itu saking cerdasnya, saking pinternya, itu ketika kuliah, semua mahasiswa yang dari manapun di kampus saya juga itu, tapi beliau itu senior saya, satu pondok, guru saya, bukan teman, guru. Itu saking pinternya, itu skripsi mau wisuda itu, skripsinya itu tidak memakai bahasa Indonesia, tetapi memakai bahasa Arab. Coba, skripsi segini tebalnya memakai bahasa Arab. Itu pertama kali di kampus saya seumur hidup, dari kampus didirikan sampai sekarang, yang mengawali beliau, yang mengawali skripsi menggunakan bahasa Arab. Maka beliau mendapat itu, naik panggung, saya lihat sendiri di depan mata saya. Naik panggung itu disaksikan puluhan ribu santri dan guru-guru di Jombang. Kalau beliau itu mendapat predikat santri terbaik, mahasiswa terbaik dengan skripsi memakai bahasa Arab. Saking pinternya. Sampai saya itu tanya ke Kiai Imron, ke Kiai saya, Yai, Abah, itu Kang itu umpama di pondok itu sebagai apa? Yo, ibaratnya yo, itu kalau saya nggak ada yo, berarti yo ruhnya yo Kang itu, Kang. Kalau saya lagi ngaji keluar, berarti pondok pesantren itu di bawah naungan beliau itu.
Padahal anak-anaknya Yai Imron itu banyak, putra-putranya. Tapi tidak dipasrai untuk memegang pondok. Yang dipasrai orang itu. Saking dekatnya dengan Yai Imron, dengan bunyainya, dengan keluarga dalam, karena kecerdasan dan kepandiannya. Itu kalau baca kitab itu Mbak, banyak yang nggak lihat kitabnya beliau. Saya saksi mata sendiri, karena saya murid beliau. Ketika saya maknani itu, tak lihat itu tidak lihat kitab beliau. Jadi baca gini dikit-dikit lihat kitab, banyak nggak lihatnya. Saking pinternya, coba. Dan tidak tahu kenapa kok tiba-tiba dia itu pergi dari pondok Kiai Mojo. Dia pergi, tidak tahu kenapa kasusnya. Di situ dia pergi tidak mendapat ridho dari bunyai. Sampai bunyai itu cerita ke saya, Kang Deni, jangan ditiru santri yang kayak itu ya, kayak mbah itu, kakak Kang yang itu. Kenapa Bu? Oh ini saya itu tidak ikhlas, tidak ridho dia itu melakukan sesuatu hal yang saya kurang tahu juga, kurang paham. Akhirnya dia itu pergi sampai sekarang nikah di Jawa Tengah saya, mendapat istri juga dari Kiai Mojo juga istrinya. Itu tidak mendapat ridho dari bunyai, nggak tahu bunyai sampai sekarang ridho apa enggak, sudah ridho atau enggak. Lah itu nyetrum sampai Kiai Imron. Sampai Kiai Imron itu pun juga tidak ridho dengan beliau setelah lulus dari pondok. Lah itu loh Mbak, sekarang maaf yo, di Jawa Tengah itu saya tanya-tanya kabarnya itu sekarang itu yo, dengan kecerdasan beliau yang sangat luar biasa itu, ngajinya luar biasa. Dia sekarang cuma sebagai guru SD di sana itu. Tidak punya pondok, tidak punya majelis pengajian, tidak punya TPG, tidak punya orang-orang yang berbondong-bondong untuk ngaji ke beliau. Cuma jadi guru SD. Yang diajar apa? Bukan bahasa Arab, padahal beliau ahli bahasa Arab. Sampai skripsinya bahasa Arab loh. Beliau ngajar apa di sana? Ngajar pelajaran umum, PPKN, matematika seperti itu. Coba di mana ilmu yang beliau dapat? Beliau mondok tidak gemen-gemen loh. Beliau mondok itu 14 sampai 15 tahun di Kiai Mojo. Dari lulus SMP kalau nggak SMA, dari lulus SMP beliau masuk ke Kiai Mojo sampai kemarin lulus sekitar tahun 2017 baru boyong. Boyongnya pun itu kontroversi. Saya juga nggak tahu masalahnya apa. Sampai sekarang beliau itu udah ini tahadus binikmah saja. Artinya apa? Saya baru merenung di sini. Oh ternyata bahaya sekali. Ketika kita itu sedang mondok, terus di situ kita itu tidak dapat dari ridho dari guru, dari kiai bunyai kita. Maka sebelum saya ke sini, saya itu dinasihati oleh menantunya Yai Imron. Gus juga saya dinasihati, saya dipanggil. Den, kamu benar mau pergi ke Sumatera? Iya Gus, insya Allah. Sebelum Lebaran, sebelum puasa yang tahun 2019 kemarin. Akhirnya Gusnya bilang sini, sudah benar mendapat ridho dari Abah, dari Kiai. Insya Allah sudah. Beliau sudah ngomong langsung ke kamu? Belum sih, cuma bunyai yang ngomong. Segeralah kamu minta restu, minta ridho, paling enggak di depan mata beliau dan cium tangan di situ. Keridhoan kiaimu nanti akan menjadikan keberkahan kamu di sana. Kalau kiaimu nanti nggak ridho, walaupun bunyaimu ridho, walaupun bunyaimu yang nyuruh kamu ke Sumatera, kiaimu tidak ridho, ada unek-unek yang tidak srek kamu pergi ke Sumatera, nggak akan jadi orang kamu di sana, nggak akan manfaat ilmumu di Sumatera. Dari situ saya terketuk sangat, takut saya itu. Akhirnya saya nekat datangi ke dalamnya Yai Imron waktu itu masih sakit ya, tidur di kamar di kasur itu. Saya bilang bunyai, Bu, mau ketemu Abah, mau ketemu Yai. Ada apa Den? Mau minta restu ridho nanti besok kan sebentar lagi mau ke Sumatera. Oh iya ada apa-apa, bentar tak panggilin. Akhirnya Abah itu waktu itu tidur ya, panggil, Bah ini Deni mau ngomong sebentar. Apa Dan? Masuk. Nah akhirnya saya masuk. Dewean itu, dewean. Nah, akhirnya saya ngomong, Bah sebentar lagi kira-kira nggak sampai sebulan
minggu-minggu ini saya mau ke Sumatera. Padahal ya Imron kan sudah tahu dari Bunyai. Tapi saya tetap ngomong biar lega, hati guru itu lega ketika meninggalkan Kiai Mojo. Karena waktu itu saya masih sangat dibutuhkan di Kiai Mojo. Saya masih menjabat sebagai ketua pondok, kalau di Jawa namanya lurah pondok. Itu saya masih sangat dibutuhkan. Sampai gusnya pondok Kiai Mojo putranya Kiai itu tarik ulur dengan Mbah Majid itu. Debat dengan Mbah Majid waktu di Mojo. Dengan saya juga. Tidak bisa ini Mbak, kalau Denny dibawa ke sana. Kiai Mojo nanti siapa yang ngurus? Akhirnya Mbak Majid negosiasi lama, akhirnya ya itu lewat Abah, lewat Bunyai itu saya langsung sowan ke Kiai Imron. Insya Allah besok Mbak sebelum puasa saya mau terbang ke Sumatera. Di sini saya minta restu dari Abah, restu ridho dari Abah. Semoga nanti saya jadi orang yang bermanfaat di sana. Apa jawab Kiai Imron? Pokok Denny, selama kamu di sana, saya dipeseni itu, kamu puasa Rabu Kamis, Selasa Rabu ya. Terus saya tanya, bukan Senin Kamis Mbah, Selasa Rabu. Kupingmu denger gak? Sampai diulang. Akhirnya, lah kalau kamu mau puasa dari Senin sampai Kamis yuk, enggak apa-apa. Itu pesan saya cuma itu. Semoga kamu nanti di sana manfaat ilmunya, jadi orang yang ilmunya berkah di sana. Oh, pesan saya di sana kamu yang hati-hati, banyak sholawat, banyak zikir, dan puasa Selasa Rabu. Oh, itu leganya hati saya. Alhamdulillah, insya Allah saya laksanakan Mbah. Akhirnya saya salaman keluar. Saya salaman keluar dari kamar beliau itu, lega rasanya. Akhirnya berangkatlah ke sini itu. Saya salaman lagi, pamit lagi untuk mau berangkat. Bah, insya Allah ini mau berangkat habis duhur ini. Berangkatnya kan habis duhur kemarin itu. Habis duhur mau berangkat. Ya wis, hati-hati dengan teman-temanmu yang dari Kiai Mojo. Insya Allah nanti berkahlah di sana. Kayak doanya. Alhamdulillah Kiai sudah bilang gitu. Ridhonya seorang guru, seorang Kiai Bunyai. Oh, itu jaminan keselamatanmu ketika menjalani kehidupan. Walaupun kamu itu loh ndak mondok lagi. Walaupun gak jadi guru, mau pamit kerja misalkan, kamu lulus dari pondok, pamit ke gurumu, Yai, saya mau berangkat boyong dari sini, insya Allah saya mau kerja habis ini. Kiaimu bilang, insya Allah nanti kalau kerja hati-hati, dipesani ini, insya Allah saya ridho. Kamu pulang, ridho dari guru, kerjamu akan menjadi kerja yang berkah, kerja yang sukses. Tapi kalau ridhomu jangan, Kiaimu bilang jangan dulu, jangan boyong dulu, tetaplah di pondok dulu. Nanti sampai waktunya selesai baru boyong. You turuti. Kok kamu menentang, nabrak, kamu kok nekat boyong, walaupun Kiaimu itu tidak boleh boyong. Itu nanti menjadi rawannya riskannya ketika kamu sudah selesai dari pondok. Itu sangat berpengaruh di dalam kehidupanmu. Ya itu loh, saya kesini pun itu sama Ustadz Farid, Ustadz Ulum mendapat benar-benar ridho dari Kiai dan Bunyai saya. Nah, saya kesini itu bukan semata-mata karena kehendak saya, tapi karena saya ibarat wayang yang dipegang oleh Kiai dan Bunyai. Saya ditaruh sini, plek kamu di Sumatera. Ya wes, wayangnya ikut plek saya di Sumatera. Andai kan Kiai Imron tiba-tiba telepon, dan kamu pulang ya, misalkan bulan ini pulang, wes gak usah balik lagi ke situ merawat Kiai Mojo. Yo wes, saya wayang balik lagi ke Jombang. Yo menetap lagi di Jombang. Santri itu ibarat wayang yang dalangnya itu adalah kiainya, gurunya. Kamu mau dilakukan sini, yo kamu ikut saja. Nanti ilmu yang tidak kamu pahami di pondok akan menjadi keberkahan kamu sendiri. Paham dengan sendirinya. Itu loh, pentingnya ketika di pondok pesantren itu untuk mencari ridho dan keikhlasan para guru kita. Jangan sekali-kali, makanya Kiai Lukman Hakim, guru nahwu saya itu pernah bilang, kalau kamu jadi santri, di dalam hatimu itu sudah tidak ada sedikit pun rasa, ada rasa sedikit condong tidak enak kepada gurumu. Wah, ini guru kok gini. Segeralah kamu meninggalkan pondok itu. Kenapa? Takutnya
hati yang kamu condong gak enak itu tadi kepada gurumu akan menjadi hijab penutup keberkahan ilmu kamu. Makanya aku lihat Bunyai Imron ya. Lihat Bunyai Imron, kecerewetan beliau itu. Sebenarnya dalam hati saya itu berkecamuk. Bunyai kok gini yo? Bunyai kok gini toh? Seharusnya kan Bunyai lemah lembut. Sebenarnya ngomongnya nggak kasar. Bunyai kok gini yo? Sebenarnya hati saya itu berkecamuk. Tapi saya takut kalau saya ngomong nanti ke teman saya, itu sampai keluar ucapan saya menggosipi Bunyai saya. Wah, bisa habis ilmu saya. Saya tahan itu sampai saya lulus sampai sekarang itu ya tidak pernah ngomongin yang namanya Bunyai dan Kiai. Loh, kalau saya lihat kelemahan Kiai Imron, sangat tahu. Oh, saya bertahun-tahun ikut nyupiri Kiai Imron. Nyupiri Kiai Imron. Maaf, waktu itu pernah ya nyupir Kiai Imron di dalam mobil. Beliau itu kentut, maaf. Beliau itu kentut. Lah, kaca mobilnya itu ditutup semua, Mbak. Kaca mobil itu ditutup semua. Sopir itu lagi fokus nyopir. Nah, kaca itu loh, kaca mobil itu ditutup semua. Maaf, beliau itu waktunya itu sempat kentut. Lah, ya maaf, namanya manusia kan, walaupun kiai kan ya tetap berbau kan kentutnya. Lah itu Mbak, saya loh mau buka kaca mobil itu loh, udah berani. Takut Kiai Imron nanti tersinggung. Padahal itu ya Allah, saya itu sudah tidak nahan banget. Loh, satu mobil anunya itu tidak terbuka kaca. Saya tidak cerita siapa-siapa. Sampai sekarang cerita ke kamu. Saya tahan sampai sekarang. Saya nggak pernah cerita ke Ustaz Wali Tatulung dan teman-teman di pondok, tidak pernah. Sampai sama sopirnya saja loh, saya tidak ngomong. Saya nggak ngomong. Tadi kamu bau apa di mobil? Enggak. Saya tahan itu sampai berjam-jam di mobil itu sampai lokasi pengajian baru terbuka. Leganya Masya Allah. Keluar dari mobil itu. Saya loh sebenarnya mau nurunin kaca cret. Itu kan juga sangat mudah kan. Cret itu mau tak turunin agar nanti kan baunya itu sudah lepas dari mobil. Tapi karena saya itu takut Kiai Imron itu tersinggung. Wah ini kayaknya Denny ini bau kentut saya ini gak enak ini. Takut tersinggung. Jadi saya tahan di studio, di mobil. Kadang megang hidung pun saya itu takut. Kadang yuk gini ambil tisu gini gitu kan. Mau gini itu gak enak, takut dilihatnya Imron nanti tersinggung. Saya saking gak mau ibarat kiai saya itu nanti dengan tingkah saya beliau itu terluka hatinya, tersakiti hatinya. Bisa habis ilmu saya yang ada di pondok pesantren bertahun-tahun yang saya pelajari. Itu tidak pernah saya ceritakan ke siapapun. Karena itu menurut saya itu, ini tak ceritakan kepada kalian itu apa? Untuk tahadis binikmah, untuk pelajaran kita semua selama di pondok pesantren. Itulah pentingnya seorang santri ketika menjadi santri di pondok pesantren. Walaupun kamu goblok di pondok, tidak bisa ngaji, tapi kok kamu saliman wa ta'diman wa ta'atan kepada guru-gurumu yang ada di pondok, insya Allah ilmu yang kamu tidak pahami di pondok nanti akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala ketika selesai mondok di pondok pesantren itu. Dan ilmumu nanti Allah yang jamin, rezekimu Allah yang jamin. Insya Allah kalau bisa begitu jadi orang yang sukses di dunia dan akhir. Wallahu a'lam bis.